dari grup para ahli ilmu ulama. Nah, saat ini membahas ada kelompok yang terkecohnya itu apa? Terkecohnya itu serius, akibatnya fatal. Mereka ini, kelompok ini, adamu fi fanil fikih, mereka terkecoh di bidang fikih, menyangka bahwa hukum seseorang, hukum antara orang dengan Allah itu mengikuti hukum dia ketika diputus di dunia. Ya. Jadi ada kelompok ulama yang menganggap status seseorang, ya, status hukum seseorang di akhirat nanti itu sama persis ketika orang ini diputus di pengadilan dunia. Ini ulamanya yang punya anggapan begitu, gitu. Oleh karena ulama ini beranggapan begitu, fawadul hiyabi tabil hukum. Akhirnya para ulama ini orang ngerti, orang yang mengetahui, memang ulama itu mereka suka tidak menolak hak-hak untuk diterima bagi yang berhak. Kata-kata yang masih mubham ditafsiri sesukanya, dan banyak kesalahan di sini. Orang mufti-mufti itu kalau kebetulan pas di kasusnya fatwa atau qadhi itu, kalau kasusnya di pengadilan qadha itu ya, bedanya kalau mufti itu orang diminta ditanyai masalah hukum terus dia menjawab, itu mufti. Penanyanya mustafti, prosesnya istifta, permohonannya dibentuk istifta, produknya fatwa, orang namanya mufti. Yang dilakukan mufti ifta. Ini tidak mengikat. Sampai tak kok Pak Yai, hukumnya ini pripun, terus dijawab Pak Yai, mbok lakoni monggo, ora yo monggo. Fatwa, hasil-hasil fatwa yang ada di Indonesia baik oleh ormas-ormas Muhammadiyah itu tidak mengikat. Tapi kalau qadha itu mengikat, putusan hukum melalui proses peradilan. Berarti piye misalnya sampean sengketa datang ke pengadilan atau sampean tanya ke Pak Qadhi, ini menurut agama hukumnya apa, diputuskan oleh Pak Hakim hukumnya begini, maka mengikat, tidak boleh diabaikan. Jadi itu kadang seorang mufti merangkap qadhi sekaligus, biar ngono tradisi gitu. Nah, mufti-mufti ini suka yang salah, karena salah apa itu tadi, kebanyakan salah di bidang ini, mengira bahwa hukum di dunia ini, hukum legal formal di dunia ini itu sudah benar, hakiki, di akhiratnya akan juga seperti tercermin di dunia. Nah, ini contohnya apa? Perempuan, istri membebaskan suaminya membayar mahar, ya. Jadi oleh mufti, si istri, mas, ya, istri membebaskan suami, ya, untuk tidak menyerahkan mahar. Dan istri ini menyerahkan itu, terus difatwakan oleh si mufti, ya sudah, berarti suami tidak berkewajiban menyerahkan maharnya karena istri sudah menyerahkan. Nah, ini
terus dianggap mufti ini masalah sudah selesai karena istri merelakan. Tapi sejatinya tidak. Wadzalika faqat, putusan mufti kalau di pengadilan ya putusan qadhi ini salah. Kenapa? Karena suami itu kadang jahat kepada istrinya. Kalau istrinya nagih mas kawin, gitu kan, belum dicerahkan sejak akad, nagih itu malah dipendeli, pedih akhirnya. Lah daripada nagih dipendeli, akhirnya ya wes gitu, terus dibebaskan saja supaya nanti si perempuan, si istri tidak diperlakukan jahat oleh suami. Jadi istri merelakan suami tidak membayar maharnya sebagai ibrah membebaskan, itu bukan karena kerelaan hati, tapi karena rasa takut jika nanti diapa-apakan sama suami. Itu fa'in tibna lakum an syai'in minhu, kata Allah, kalau memang istri-istri itu dengan sukarela, lega hati, ya, memotong atau membebaskan mas kawin, ya kalian para suami boleh menikmati mas kawinnya kalian itu, tidak serahkan istri. Nah, kata Imam Ghazali, beda thayyibatul nafsi dengan thayyibatul qalbi. Kita semuanya di kok beda nafsi kayak maksudnya ini, ya. Qalbi itu diberi makna akal, akal sehat. Jadi berdasarkan akal sehat, istri membebaskan suami bayar mahar. Terus divonis, diputuskan wes bebas suami tidak bayar. Ini berdasarkan akal sehat. Soalnya apa? Istri takut nanti kalau suaminya anyang-anyang berlaku dolim begitu kalau tidak dibebaskan mas kawinnya, masih dituntut, yang nuntut mas kawin ke suami. Tuh, berdasarkan akal sehatnya, tapi tidak berdasarkan hati kecilnya. Sini seperti orang akal sehatnya itu belum diobati, dicatok, gitu ya. Contohnya dicatok. Padahal hati kecilnya tidak ingin. Orang ingin catok supaya sehat, itu yang pakai akalnya. Hatinya sebetulnya tidak senang. Jadi istri tadi merelakan membebaskan suami tidak menyerah mahar itu namanya disebut sukarela kalau dia memang tidak takut ada ancaman yang dihadapi. Nah ini enggak, dia itu dihadapkan dua iki ya situasi. Iki kalau saya menuntut mahar, bisa jadi dapat mahar tapi didolimi suami. Tapi kalau saya tidak nuntut, suami enggak curiga, aku gak tahu mahar, gak tahu pokok. Jadi dia dalam kebimbangan ini antara kehilangan mahar tapi tidak didolimi atau dapat mahar didolimi. Raguan ini akhirnya dia memilih yang lebih ringan resikonya, tidak dapat mahar, yang penting tidak didolimi. Nah, yang seperti ini itu sebetulnya namanya apa? Pemaksakan, ikrah bil batil. Ini berarti sama dengan perampasan. Nah, keri-keri fakta perampasan seperti ini, ya, karena memang tidak bisa diketahui, dilihat oleh si qadhi, si hakim, ya sudah diputus sah, laki-laki sudah bebas tidak membayar mahar. Tapi nanti di akhirat ketika qadil akbar, Allah sudah waktunya memutuskan, tentu ini tidak
Ini tidak ibrok secara apa kerelaan, tapi ini terpaksa. Nanti akan diterangkan lebih jauh di luar kasus suami istri.